Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. At-tamassuku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu, dan jangan menjadi pelaku bid'ah agar kamu beruntung. Penjelasan. Penyair An-Nazim Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala memulai syairnya dengan perkataannya, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu wahai seorang muslim, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yang mana tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala ini, yaitu tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, diambil dari firman Allah ta'ala di surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Dan diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan yang ditunjuki setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Sebab sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah kesesatan. Maka bait syair ini terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan ungkapan yang lain kita mengatakan tali Allah adalah wahyunya yang dia turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja yang dia turunkan kepada Rasulnya Al-Quran atau Sunnah. Perkataan Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tamassak yaitu i'tasim. Tamassak bihablillah yaitu i'tasim bih, berpegang teguhlah dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalatha, sesungguhnya Allah meridai 3 perkara untuk kalian. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semua dan jangan berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian menasihati siapa saja yang Allah jadikan orang-orang yang mengatur urusan kalian. 3 perkara ini termasuk diantaranya berpegang teguh dengan tali Allah. Sebab berpegang teguh dengan tali Allah menjaga dari terjadinya perselisihan dan perpecahan. Sebab tidaklah perpecahan dan perselisihan terjadi kecuali dikarenakan tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti berpecah belahnya ahlul kitab. Padahal sesungguhnya Allah menurunkan kepada mereka At-Taurah dan Al-Injil, tetapi ketika mereka tidak berpegang teguh dengan tali Allah, mereka bercerai-berai dan berpecah belah. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepada mereka. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, mereka itu mendapatkan adab yang sangat besar. Inilah cara ahlul kitab. Sesungguhnya mereka meninggalkan kitab Rabb mereka sehingga mereka bercerai-berai. Ini adalah hasil yang mesti terjadi untuk siapa saja yang tidak mengambil agamanya dan akidahnya dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya akibatnya adalah perpecahan dan
perselisihan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, satu umat, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Lalu perkara mereka bercerai-berai. Di antara mereka ada kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok senang dengan apa yang ada pada mereka. Semua orang yang membuat madhab, pola pikir dan manhaj, cara beragama untuknya yang menyelisihi dengannya selainnya, maka terjadilah fitnah-fitnah yang sangat besar dan keburukan-keburukan yang sangat banyak. Tidak ada yang menyelamatkan darinya kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terkait perkara prinsip, perkara pokok, yaitu akidah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan manusia dengan akidah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63, wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Apabila mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya Allah cukup untuk melindungimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang mendukungmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu menginfakkan apa yang di bumi semuanya, kamu tidak akan menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mulia lagi Maha bijaksana. Maka banyaknya pemberian dan banyaknya harta tidak menyatukan hati-hati. Bahkan banyaknya pemberian dan banyaknya harta ini menjadikan hati-hati saling menjauhi dan saling membenci. Betapa banyak pun harta yang kamu keluarkan, maka sekali-kali kamu tidak akan menyatukan hati-hati. Sesungguhnya yang menyatukan hati-hati hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari perkara yang umat-umat terdahulu terjatuh padanya, yaitu berpecah belahnya umat itu setelah keterangan yang jelas datang kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab berpecah belah kecuali setelah keterangan yang nyata datang kepada mereka. Mereka tidak memiliki uzur, sebab Allah telah menjelaskan kepada mereka. Tetapi mereka meninggalkan keterangan yang jelas ini sehingga mereka bercerai-berai. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berpecah belah
setelah keterangan-keterangan yang nyata datang kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 213, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Lalu Allah mengutus para nabi untuk memberikan berita gembira dan untuk memberikan peringatan. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Allah menurunkan kepada mereka Alkitab dengan benar. liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, agar memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara manusia. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang Alkitab diberikan kepada mereka setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepada mereka karena rasa iri di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terkait perkara yang mereka perselisihkan, yaitu kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Oleh karena inilah apabila Nabi mengerjakan sholat malam, beliau berucap, Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah yang memutuskan perkara di antara hamba-hambamu terkait apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, berilah petunjuk kepadaku terkait perkara yang diperselisihkan padanya, yaitu kebenaran, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ini adalah doa yang sangat agung, yang dengannya Allah menjaga seorang muslim dari hawa-hawa nafsu, fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.